Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Makroekonomi Islam akan mempresentasikan mengenai uang dalam ilmu makroekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septiani dan saya Safira Damayanti. Pertama-tama, sebelum menjelaskan ke inti materi, apa sih itu uang? Uang itu sebagai alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang dan jasa. Uang juga bisa digunakan untuk melunasi suatu hutang, atau juga bisa dipakai untuk sebagai satuan hitung dan penyimpanan nilai. Uang dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu uang kertas, itu terbuat dari kertas, contohnya seperti yang kita gunakan sehari-hari. Yang kedua uang logam, yaitu uang yang terbuat dari logam, contohnya seperti emas atau perak, dan juga uang yang digunakan sehari-hari yang recehan. Terus yang ketiga ada uang giral, yaitu dana yang disimpan di bank dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran, contohnya seperti cek. Selanjutnya uang dalam Islam. Secara umum, uang dalam Islam itu suatu alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Ulama kontemporer itu mendefinisikan bahwa uang itu merupakan sesuatu yang diterima oleh seluruh manusia dan bersifat umum. Uang juga seperti timbangan yang dapat dipakai untuk menukar segala bentuk barang yang akan ditukarkan dengan uang sebagai media pertukarannya. Dalam ekonomi Islam, uang dilihat dengan sudut pandang yang istimewa karena keunikannya sebagai alat tukar. Selanjutnya ada konsep uang dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, uang yaitu alat tukar, bukan modal. Uang itu merupakan milik masyarakat dan harus beredar juga di masyarakat. Konsep uang dalam ekonomi Islam itu sangat jelas dan tegas bahwa uang itu bukan kapital. Nah, sebaliknya konsep uang dalam ekonomi konvensional itu gak jelas, dan juga seringkali ada istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional itu diartikan secara bolak-balik atau interchange, yaitu uang sebagai kapital, kebalikan dari ekonomi Islam. Nah, selanjutnya ada perbedaan konsep uang dalam Islam dan konvensional. Jadi konsep uang menurut Islam yaitu yang pertama, uang itu tidak identik dengan modal. Lalu juga uang adalah public goods, dan terus juga modal adalah private goods. Lalu selanjutnya uang adalah flow konsep dan modal adalah stock konsep. Sedangkan dari konsep konvensional, uang seringkali diidentikan dengan modal. Lalu uang juga merupakan private goods, dan uang adalah flow konsep bagi Fisher, dan uang juga adalah stock konsep bagi Cambridge School. Lalu ada perubahan fungsi uang. Jadi fungsi uang itu dapat sebagai medium exchange, yaitu dapat digunakan sebagai alat pembayaran seperti yang ditemukan yaitu koin atau komoditi seperti hewan ternak berfungsi sebagai uang. Begitu juga dengan logam seperti emas dan perak yang digunakan pada masa lampau. Lalu ada pun tahapan pengembangan fungsi uang, yaitu yang pertama commodity money, yaitu uang yang nilainya berasal dari bahan pembuatnya. Contohnya itu seperti emas, perak, tembaga, bahan pangan, dan juga rokok. Lalu selanjutnya ada token money, yaitu uang yang nilai nominalnya lebih besar daripada nilai bahan yang digunakan untuk membuatnya. Contohnya itu seperti uang kertas ataupun uang logam dan kartu token. Selanjutnya ada deposit money, yaitu uang yang disimpan di dalam bank atau lembaga keuangan lainnya. Contohnya itu seperti deposito, giro, dan refund deposit. Lalu ada pun kebijakan moneter dalam pandangan sistem ekonomi Islam, yaitu berkenaan dengan kebijakan moneter terutama dalam hal uang, yaitu Islam memiliki perspektif yang unik, yaitu penentuan satuan dasar keuangan yang disebut al-wadu al-naqdiyatu al-asyiyah adalah yang paling penting dalam sistem keuangan. Satuan ini adalah tempat semua nilai mata uang lain ditambahkan. Lalu adapun kebijakan moneter adalah prosedur yang mengatur jumlah uang yang dimiliki oleh sebuah negara. Biasanya itu dimiliki oleh bank sentral. Jadi dengan kata lain, kebijakan moneter adalah instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi faktor-faktor finansial seperti suku bunga dan juga tingkat penawaran uang. Lalu adapun
hambatan dan tantangan dalam penerapan sistem uang dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama itu kurangnya pemahaman dan pendidikan, yang kedua adanya pendidikan dan sosialisasi yang kurang mengenai ekonomi Islam menghambat adopsinya secara luas, serta keterbatasan infrastruktur keuangan syariah, serta regulasi dan kebijakan yang belum memadai, kompleksitas implementasi dan persaingan dengan sistem konvensional, dan juga persepsi dan kepercayaan masyarakat serta krisis ekonomi global. Lalu jadi pada kesimpulan kali ini yaitu uang dalam ilmu makroekonomi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang adil dan juga berkelanjutan. Uang juga berfungsi sebagai alat tukar yang sah, namun penggunaannya harus diatur dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, moralitas, dan kesejahteraan sosial. Konsep utama yang membedakan ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba atau masir dan juga gharar yang bertujuan untuk menghindari praktik eksploitasi dan ketidakadilan. Selain itu, zakat menjadi instrumen untuk mendistribusikan. Dalam ekonomi Islam, uang juga bukan hanya alat untuk transaksi, tapi juga sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti stabilitas ekonomi dan pembangunan kesejahteraan bersama. Pengelolaan uang juga harus produktif, tidak untuk spekulasi atau penimbunan yang merugikan, serta diarahkan pada investasi yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan bagi seluruh umat. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.